Tahun-tahun ini adalah tahun yang berat bagi kita semua. Tak sedikit yang merasakan dampaknya. Untuk itu, Ikatan Alumni Insan Tama mempersembahkan Alumni Back to Campus 2021 dengan rangkaian acara ABC menginspirasi, Alumni Get Closer dengan spesial guest star Ari Untung dan Akbar Nazari Muhammad, Alumni Fair dan Musyawarah Nasional, juga menghadirkan para inspirator lainnya. Jangan sampai ketinggalan, ingat 29 sampai 31 Januari 2021 dan dapatkan total hadiah door prize Rp600.000. Video ini dipersembahkan oleh Infocom Ikatama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Bagus Nugroho. Saya merupakan alumni Angkatan 5 SMP IT dan SMA IT Insan Tama. Ikatama merupakan sebuah organisasi independen ya, yang menaungi seluruh alumni Insan Tama. Ikatama singkatan dari Ikatan Alumni Insan Tama, di mana di situ merupakan anggotanya adalah seluruh alumni dari SMA, SMP maupun SDIT Insan Tama. Ikatama didirikan pada tanggal 1 Februari 2014, di mana setiap tahun Ikatama terus melakukan perbaikan demi perbaikan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh alumni. Insya Allah di pengurusan selanjutnya juga Ikatama berkomitmen ya untuk terus menjadikan Ikatama tidak hanya sebagai sekedar wadah untuk pengembangan diri teman-teman sekalian, tapi juga sebagai tempat untuk kembali, tempat untuk curhat, tempat untuk bertukar pikiran, dan juga tempat untuk saling mengingatkan. Mudah-mudahan kita semua berada di jalan yang sama, mudah-mudahan kita semua berada pada satu tujuan yang sama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, mohon maaf ya, sebelumnya ada muskilah, ada masalah di koneksi, akhirnya dialihkan lewat live YouTube ya. Mungkin anak ulang lagi dari membaca profil-profil para pemateri yang akan hadir pada forum kali ini ya. Baik. Pemateri yang akan hadir di sini, ini pemateri super semua. Ini ada Kak Zaki Ilham Muhammad. Ya, beliau ini alumni Angkatan 4 SMA IT Insan Tama. Kemudian ada Kak Muhammad Fadil Akbar. Ini beliau juga alumni Angkatan 4 di SMP dan SMA. Kemudian ada Kak Muhammad Sofat An-Nashwa. Beliau ini Angkatan 7. Ya. Kemudian ada Kak Sadila Nurhaliza. Beliau ini Angkatan 6 di SMA. Alumni Angkatan 6 ya. Kemudian ada Kak Husnul Khotimah. Beliau ini alumni Angkatan 5 SMP dan SMA. Kemudian ada Kak Hanifah Khairiyah. Beliau Angkatan 8 SMP dan SMA. Lalu ada Kak Muhammad Siddiq Ilham Nur. Beliau ini Angkatan ketiga. Ya.
Kemudian ada Kak Anisyah Syafitri, beliau angkatan 2. Dan terakhir ada Kak Astriani Nur Fatikasari, beliau angkatan pertama. Nah, ini sesepuh SMA, alumni ini datang semua, hadir semua. Jadi pembicara pada forum kita kali ini. Baik, Kak Yusuf sudah tergabung? Bisa dengar suara Ana? Halo, Gus. Oke. Kita mungkin langsung masuk ke pembicara yang pertama. Ada Kak Husnul dan Kak Nashwa. Mungkin bisa bergabung Kak Nusul dan Kak Nashwa. Udah on cam Kak Nashwa ini? Udah. Oke, Kak Nashwa sehat? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, Kak Nashwa. Yang kita tahu kan sekarang ini kita sedang masa pandemi ya. Kita akhirnya dituntut untuk mengerjakan segala sesuatu dari rumah. Rencana-rencana kita yang sebelum-sebelumnya udah kita rencanakan batal semua, kan begitu. Kayak kalau teman-temannya LKMA itu kan, LKMA-nya nggak jadi. Anda dengar-dengar kabar begitu ya? Terus mentionnya itu nggak jadi offline gitu kan, jadinya online gitu. Pasti ada rasa kayak, aduh, kita rencana-rencana kita banyak yang gagal, banyak yang pending nih, banyak yang nggak jalan nih. Iya, betul. Nah, gimana sih harusnya sikap kita gitu sebagai seorang Muslim, gitu kan ya, apalagi sebagai alumni Insan Tama, ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah seperti ini, sebuah kenyataan yang seperti ini. Oke. Baik, sebelumnya ketika seorang Muslim mendapatkan sebuah takdir seperti itu ya, dalam posisi Syakirin, Mas. Pandemi ini ya, pandemi COVID-19, pasti semua rencana-rencana kita, tujuan-tujuan kita pasti semua terhalang. Sebagai seorang Muslim, sebagai seorang wajib bagi kita semua. Nah, mengimani ini termasuk rukun iman yang keenam ya, qada dan qadar ya begitu. Seorang Muslim yang baik bukan hanya saja mempercayai iman tersebut. Nah, seorang mukmin ya, oke, itu semua sudah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti Allah itu tahu mana yang lebih baik untuk setiap hambanya. Tinggal kita berikhtiar saja, terus berupaya, insya Allah. Jadi memang sebagai Muslim ketika dihadapkan seperti itu, yang ada adalah kita harus istilahnya qanaah begitu ya, dengan apa yang sudah Allah berikan gitu. Ya, qanaah. Itu tadi materi dari Kak Nashwa ya. Jadi kita harus qanaah dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, dengan ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, jadi langsung kita lanjut ke pembicara kita selanjutnya. Di sini ada Hanifah Khairiyah. Kak Hanifah Khairiyah bisa bergabung? Kak Hanifah, kalau tadi kan disebutkan bahwa kita sebagai seorang Muslim itu kan harus istilahnya sabar dengan ketetapan yang sudah Allah berikan begitu kan. Nah, di tengah pandemi begini juga kan akhirnya teman-teman ini nggak bisa merasakan boarding real life gitu kan ya. Boardingnya boarding online gitu. Boarding
boarding dari rumah gitu. Yang mana itu kegiatannya dilakukan sendiri dan harus mengikuti jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan dengan kesadaran diri sendiri. Nah, gimana nih kalau dari Kak Koko ini tips dan triknya supaya kita walaupun istilahnya nggak benar-benar hidup di boarding, tapi di rumah pun bisa terasa sebagai boarding dengan mengikuti jadwal-jadwal itu dengan tertib, ya, disiplin dengan diri sendiri. Gimana tuh, Kak Koko? Iya Kak. Kalau menurut Ana ya sebenarnya kan di sini apa ya, ada yang murid kelas yang udah pernah boarding kan, ngerasain secara offline. Nah, seharusnya itu tuh udah bisa ngejadiin kebiasaan boarding ini tuh jadi suatu habit gitu. Jadi kita harus, kalau misalkan masih ngerasa susah gimana akhirnya ngejalanin kegiatan boarding ini, kita harus bangun self regulation kita sendiri. Jadi kayak misalkan kalau misalkan lagi kurang semangat gitu, kita bisa ikut webinar yang kan sekarang banyak tuh ya webinar secara gratis dan mudah diakses juga kan. Terus kalau misalkan lagi imannya lagi turun, kita bisa ikut kajian, terus kita juga gampang mengakses kajian-kajian di YouTube kan, nggak yang perlu izin muadibah dulu gitu. Terus kalau misalkan kita masih kurang nih, nah kita perlu kesadaran. Jadi kita perlu ngebawa keboardingan ini tuh ke hati dan pikiran kita gitu. Jadi gimana akhirnya mindset kita tuh ya kita nih di boarding gitu, tapi boardingnya di rumah gitu. Paling gitu sih Kak. Oke, jadi memang dari kita sendiri memang harus mensiasati ya, gimana caranya supaya kita bisa mengatur diri kita sendiri di rumah. Ketika kita memang sedang lemas gitu ya, sedang low imannya, nah itu ternyata memang secara ini di YouTube kan, secara online juga kita bisa tetap meningkatkan keimanan kita lewat streaming online gitu ya. Salah satunya dengan ikut ABC Menginspirasi ini. Nah, ini bisa jadi salah satu wasilah ya supaya teman-teman ya bisa meningkatkan keimanannya, semangatnya, girohnya untuk tetap tolibul ilmi itu tetap ada lagi. Tetap membara begitu ya. Nah, terima kasih Kak Hanifah Khairiyah, Kak Koko ya sudah berbagi tips nih untuk gimana caranya tetap bisa girohnya menyala-nyala walaupun dalam keadaan bukan boarding real life ya, boardingnya boarding online, boarding dari rumah. Oke, terima kasih Kak Hanifah Khairiyah. Nah, selanjutnya ini kita mau nanya-nanya ke ada Kak Sasa. Ya. Mungkin bisa bergabung Kak Anissa Safitri, Kak Sasa. Ya, Kak Anissa. Tes. Baik, Kak Anissa sudah bergabung ya. Kedengeran nggak? Kedengeran. Kak Anissa ini kan angkatan kedua ya. Jadi merasakan bagaimana rasanya asabiqunal awalun ya. Masa-masa awal dari Insan Tama, boarding Insan Tama terutama begitu kan? Ya, sudah. Gimana? Kedengeran nggak ya? Ya. Kedengeran Kak, kedengeran. Kak Naso mungkin bisa cerita sedikit Kak, gimana sih dulu itu kalau boardingnya Insan Tama Ya, zaman benar. dulu tuh gimana sih? Kayak gitu. Nah, beda nggak sih kalau sama boarding yang Insan Tama sekarang kayak gitu? Mungkin Kak Nasa bisa cerita sedikit. Iya. Iya, maaf ya sebelumnya delay tadi suaranya telat masuknya. Nah, mungkin sebentar ya. Ya, jadi kalau dibandingin sama dulu pada saat aku boarding ya, tentunya beda banget sih.
karena emang apa ya, kayak namanya insan tama baru ya, jadi kayak memang masih menyesuaikan gitu ya, segala macamnya gitu. Nah, terus kalau dulu tuh sebenarnya namanya kehidupan boarding ya. Boarding itu kan ya tentunya kita mengatur semuanya sendiri, terus kita belajar mandiri. Nah, memang effortnya lebih keras dibanding sama teman-teman kita yang tidak boarding, yang mungkin bisa belajar mengakses platform digital kalau kalau mau belajar seperti itu. Nah, terus juga apa namanya, kayak nggak merasakan gitu loh jauh dari orang tua. Mungkin poinnya di sini saya ambil dari ini ya, kita eh, pada saat pandemi seperti ini itu kan ada manfaatnya ya, karena kebetulan saya sendiri kan memang jauh ya, dulu rumahnya dari Papua. Dulu rumahnya di Papua, jadi memang jauh dari orang tua. Jadi dulu pada saat boarding benar-benar merasakan gimana sih nggak pulang pada saat minggu ketiga seperti itu sih. Jadi memang ada positifnya di pandemi ini, kita jadi bisa dekat dengan orang tua seperti itu, bisa bonding, bisa manfaatin waktu dan melakukan seperti yang tadi ya udah dijelasin, kayak kita bisa ikut webinar, terus kita cari kajian-kajian seperti itu sih. Bedanya lagi mungkin sekarang karena teman-temannya udah banyak ya, jadi tuh mungkin kayak kurang ngerasa deket satu sama lain. Mungkin dekat, cuman nggak terlalu bener-bener kayak kerasa banget gitu loh ininya, apa sih namanya, pertemanan gitu. Karena kalau dulu aku itu sedikit gitu, satu angkatan tuh sedikit, jadi bener-bener kayak berjuang pas LKMA itu bener-bener kerasa banget gitu, gitu sih. Mungkin kedengeran Dan nggak ya? berarti kalau memang, wah kakak ini kan dari Papua ya, berarti minggu ketiga juga nggak pulang sama kak. Kita, Ana juga nggak pulang, tim nggak pulang minggu ketiga. Nah, kalau minggu ketiga biasanya kakak ini ngapain nih? Kalau di asrama nggak pulang, mungkin Kak Sasa terputus ya di sini. Baik, baik. Jadi memang tadi kalau kita dengar ceritanya Kak Sasa, ini Kak Sasa termasuk yang nggak pulang di minggu ketiga ya. Satu tim, Ana juga tim nggak pulang minggu ketiga. Jauh rumahnya. Nah, tapi dengan nggak pulang itu akhirnya Ana bisa istilahnya bisa deket lah sama para ustadz-ustadz ya. Karena yang tinggal di situ tinggal ustadz-ustadz aja gitu kan. Tinggal muadib-muadib doang di asrama. Akhirnya tinggal muadib-muadib aja yang di asrama. Akhirnya ngobrolnya cuma tinggal sama muadib gitu. Ini yang bikin akhirnya deket sama muadib. Dan itu menaruh rasa hormat Ana lebih ke para muadib-muadib gitu kan ya. Terutama apalagi ya para muadib-muadib, kemudian guru-guru di sekolah itu kan istilahnya orang tua kita secara ruhiyah begitu kan. Kalau di sini tuh di barat, kalau ada pepatah Arab itu, orang tua yang melahirkan kamu itu adalah orang tua yang mendidik jasad kamu. Nah, guru-guru kamu itu adalah orang tua kamu yang mendidik roh kamu. Jadi sebenarnya posisi seorang guru dengan orang tua ini harus kita hormati, harus sama-sama kita hormati ya, karena guru kita itu juga termasuk orang tua kita yang mendidik roh kita gitu ya. Nah, itu tadi semua pembicara-pembicara kita bicara seputar keinsantamaan begitu ya. Nah, ini kita akan masuk ke pembicara-pembicara yang akan membicara nanti dunia kuliah. Begitu. Dunia kuliah nih gimana sih? Gini ya, terutama buat teman-teman yang kelas 12 nih. Ya. Penting banget ini. Nah, ini yang pertama kita ada Kak Zaki Ilham. Kak Zaki Ilham bisa bergabung? Assalamualaikum Kak Zaki Ilham. Waalaikumsalam. Suaranya jelas, Kak Gusi. Jelas, alhamdulillah jelas. Sehat Kak Zaki Ilham? Alhamdulillah sehat. Antum sehat? Kak Yusuf sehat? Alhamdulillah sehat. Khair. Kak Zaki Ilham. Antum dulu ketika kuliah pasti aktif dong di kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi dakwah kampus. Nah, mungkin bisa berbagi Kak Ilham. Gimana sih gambaran dakwah di kampus dan gimana sih nanti mengatur ya
jam belajar untuk kampus, untuk kuliah begitu kan, dan untuk organisasi-organisasi dakwah kampus begitu. Monggo Kak Ilham, Kak Zaki Ilham bisa di-share ke kita. Ya, oke baik. Terima kasih Kak Gozi ya tadi kesempatannya dan Kak Yusuf sebagai moderator tadi bermasalah. Sedikit ya mungkin dari Ana. Jadi kalau sedikit pesan lah buat teman-teman SMP dan SMA, apalagi khususnya yang SMA yang sudah mau masuk ke kuliah ya. Tadi Kak Gozi sempat singgung mengenai manajerial di kampus tuh bagaimana sih gitu. Nah, sedikit, jadi ketika Anda masuk SMA, masuk perkuliahan, tentunya itu adalah sebuah ladang yang baru ya, atau sebuah lapangan yang baru buat kita eksplorasi dan increase level kita lah gitu, meningkatkan level kita di perkuliahan. Nah, bagi teman-teman atau adik-adik SMP dan SMA, itu tuh perlu memikirkan bagaimana caranya kita bisa istiqomah nih dari apa yang sudah kita pelajari di SMA. Karena jujur yang diberikan di SMA di Insan Tama itu adalah secara basically itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan baik itu belajar mengajar maupun kegiatan ekstrakurikuler di kampus gitu. Jadi kalau adik-adik di Insan Tamanya serius, di SMA-nya, di perkuliahannya, insya Allah juga akan jauh lebih bisa eksplorasi gitu. Yang penting basicnya udah punya di Insan Tama tuh dikasih apa ya, cara pandang yang beda lah gitu. Itu bagus banget dan itu sangat berdampak buat Anda secara pribadi. Nah, ketika di perkuliahan tentunya kita ibaratnya sudah dilepas ke sesuatu yang lebih besar lagi. Contohnya kalau kita analogikan mungkin waktu di SMP atau SMA itu adalah sebuah kolam renang ya, kalau di perkuliahan atau di dunia pekerjaan itu adalah sebuah laut atau samudra gitu. Jadi bagi adik-adik SMP dan SMA, kalau di kolam renang itu kan kita sudah tahu ya, ibaratnya tekanannya, kemudian arusnya itu sudah terukur, kedalamannya sudah terukur. Jadi pembelajaran semua prosesnya itu sudah tersistem dan masih aman gitu. Jadi bagi adik-adik SMP dan SMA, sayang sekali kalau misalkan tidak serius tuh waktu SMA dan SMP-nya. Jadi semua maksimalkanlah ketika belajar di SMP dan SMA. Nah, beda dan sangat berbeda bahkan ketika kita sudah masuk ke dalam samudra, itu contohnya misalkan apa ya yang sangat berbeda tuh. Lingkungannya gitu. Kalau samudra itu kan kita identik dengan kedalamannya yang tidak terukur, kemudian tekanannya juga sangat kuat, arusnya sangat kuat, kedalamannya juga sangat ini ya tak terhingga mungkin ya. Maksudnya ada beberapa lah yang kita bahkan tidak tahu kedalamannya gitu. Nah, sama lah itu dunia perkuliahan tuh seperti itu. Jadi kalau ketika di SMP dan SMA tidak pandai belajar atau menjaga diri serius gitu. Ibaratnya kita belum pandai belajar di kolam renang, terus masuk perkuliahan, akhirnya kita terombang-ambing tuh langsung masuk ke samudra, kita belum pandai berenang gitu ya. Nah, untuk manajerial sendiri, kan adik-adik semua juga sudah tahu bahwa ustadz-ustadz, muadib-muadibah sudah seringlah mengingatkan reminder bahwa istiqomah itu adalah sesuatu yang paling Allah sukai gitu ya, yang paling Allah sukai, sesuatu yang walaupun kecil tapi Allah sangat suka itu. Nah, jadi bagi adik-adik untuk melakukan hal-hal yang besar, tentunya mulailah hal-hal itu dengan sesuatu yang kecil terlebih dahulu, asalkan istiqomah gitu. Misalkan contohnya gimana ya, lakukanlah sesuatu yang sifatnya itu sangat antum sukai gitu ya, antum sukai, dan walaupun kecil, misalkan membaca buku antum suka, ataupun baru mau belajar baca buku antum suka, cobalah baca buku itu sedikit-sedikit terlebih dahulu gitu, kemudian baca novel juga tidak masalah sebelum antum belajar untuk kitab-kitab yang lebih berat seperti Kak Gozi mungkin di Kairo, Mesir ya, itu pasti Kak Gozi juga memulai sesuatunya dengan hal-hal yang lebih ringan terlebih dahulu, sehingga sudah terlatih gitu untuk melaksanakan sesuatu yang lebih besar itu. Kemudian contoh lainnya ya tentunya latihan-latihan kecil itu akan membawa antum semua ke sesuatu yang lebih besar lagi lah seperti itu. Dan
bagaimana cara manajerialnya sebenarnya sudah banyak sekali diajarkan oleh para ini ya, ulama-ulama juga, metode belajar para ulama gitu. Kemudian juga dari Ustadz Felix juga, mungkin yang pernah baca buku How to Master Your Habit, itu Ustadz Felix sudah pernah ini ya, di bukunya itu merekomendasikan untuk coba melakukan memulai kebiasaan yang akan apa ya, yang akan kita tuh bisa istiqomah melaksanakannya gitu. Minimal 30 hari kita laksanakan itu tanpa berhenti gitu. Jadi ketika adik-adik semua ingin misalkan ingin punya capaian baca buku itu kitab-kitab yang berat gitu. Kalau sekarang antum belum paham, cobalah baca buku yang kecil dulu dan jangan nonstop bacanya 30 hari gitu. Entar setelah itu pasti kesana-kesana, insya Allah antum akan lebih mudah untuk mempelajari kitab-kitab yang lebih besar gitu. Sama ibaratnya antara fisik dengan otak juga dengan mata gitu. Kalau fisik kita sering dilatih, contohnya kalau gimana ya? Contohnya kita nge-gym nih, nge-gym. Adik-adik awalnya mungkin cuma kuat angkat 10 kilo gitu. Nah, seiring dengan waktu pasti lama-lama akan semakin kuat gitu ya, bisa mengangkat beban yang lebih berat. Nah, setelah ya semakin lama semakin berat lah antum bisa angkat beban gitu, karena sudah terlatih. Begitu juga halnya dengan membaca buku, mata juga ada ototnya ya, otot mata. Jadi kalau misalkan mungkin 2 jam antum sekarang baca udah ngantuk, 1 jam udah ngantuk, coba biasakan aja dulu, dilatih dulu otot matanya tuh. Nanti pasti lama-lama antum bisa baca buku seharian gitu, bahkan nggak mau berhenti gitu. Pasti itu sudah apa namanya, lumrahnya seperti itu. Mungkin itu ya, karena tadi kenapa karena sampaikan demikian, intinya adalah mulai sesuatu dengan yang hal kecil dulu itu. Kemudian tentunya untuk mencapai hal yang besar. Sesuatu yang hal kecil itu harus mendukung kegiatan dakwah sih tentunya itu. Jadi misalkan kalau adik-adik pengen bisa jadi pendakwah gitu ya, atau jadi model-model ustadz-ustadz, muadib-muadibah yang suka ngisi ceramah di Insan Tama, pasti beliau juga udah banyak banget bacaan bukunya gitu, dan mungkin setiap hari baca buku ya minimal 8 jam gitu. Ya mungkin itu ya Kak Gozi, tips pertama ya untuk manajerialnya ya, manajerial dakwah. Sebelum dakwah besar sih tentunya kita harus punya ini juga, sebenarnya punya kebiasaan-kebiasaan yang mendukung lah, untuk mencintai kegiatan dakwah itu menurut Ani. Oke, baik. Terima kasih Kak Zaki Ilham. Masya Allah, ini luar biasa ya materinya. Ini beliau membagikan bagaimana tadi gambaran dunia perkuliahan itu ibaratnya samudra gitu. Dan di samudra ini kita perlu banyak persiapan. Gimana kita mulai persiapannya? Ya sejak di Insan Tama gitu teman-teman. Sejak di Insan Tama itu sebenarnya di Insan Tama kita sudah banyak sekali dikasih bekal yang luar biasa untuk bisa terjun ke samudra itu nanti. Itu. Dan ketika nanti kita di samudra, ya, menghadapi samudra itu kita tinggal istiqomah tadi ya, dengan apa-apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita di Insan Tama. Nah, memang istiqomah itu berat. Ya. Para ulama bilang itu al istiqomah khairun min alfi karomah. Gitu kan ya. Satu istiqomah dengan hal yang kecil gitu ya, itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah itu kalau teman-teman tahu itu kayak apa? Kasyaf, bisa melihat masa depan gitu ya. Kalau cerita-cerita ulama itu bisa terbang gitu ya, beberapa ulama itu bisa baca apa yang belum terjadi. Nah, itu kasyafnya beberapa ulama, kisah kasyaf beberapa ulama. Oke. Itu tadi, terima kasih banget Kak Zaki Ilham sudah berbagi gimana sih gambaran dunia dakwah ya di luar sana, dan gimana caranya kita menghadapi medan dakwah yang luar biasa ini. Caranya tinggal terima kasih kembali Kak Gozi yang sudah diajarkan. Ya. Iya. Caranya tinggal satu. Ya oke.
Kak Zaki. Nah, ini kan tadi dari ikhwannya ya. Nah, dari akhwat kita ada pembicara juga yang akan berbicara menceritakan gimana sih medan dakwah untuk akhwat begitu kan ya, terutama untuk yang sudah menikah begitu kan ya. Karena ini pemateri kita yang kita undang ini adalah seorang ibu gitu. Nah, kita undang Kak Astri. Tafadhol bisa masuk gabung ke forum. Oke. Ternyata Kak Astri belum bisa bergabung ya, teman-teman. Jadi mungkin kita lanjut saja langsung ke pemateri selanjutnya. Ada Kak Diki. Nah, Kak Diki ini beliau angkatan 3. Kak Diki mungkin bisa bergabung. Oke, mungkin Kak Diki belum bisa tersambung ya. Kita mungkin bisa lanjut ke selanjutnya. Ini ada Kak Sadila. Kak Sadila bisa bergabung? Iya, Pak. Oke. Nah, Kak Sadila, tadi kan kita sudah dengar nih dari Kak Zaki bahwa medan dakwah yang akan kita tempuh di luar itu akan sangat luar biasa dan butuh bekal. Dan ternyata bekal itu sudah ada di Insan Tama dengan belajar di Insan Tama. Tapi sayangnya mungkin ada beberapa gitu teman-teman yang belajar di Insan Tama itu ngerasanya, aduh belajar di Insan Tama nih gini-gini aja gitu. Aduh aku belajar di Insan Tama nih cuman ngikut orang tua aja lah, disuruh sama orang tua masuk boarding begitu kan. Nah, gimana sih harusnya gitu kan ya sebagai seorang penuntut ilmu itu untuk menyiapkan bekal juga untuk menghadapi nanti masyarakat gitu. Hakikat seorang penuntut ilmu itu gimana sih? Oke, mungkin Kak Sadila bisa di-share ke kita. Oke, makasih sebelumnya ya, Kak. Jadi, aku sendiri itu awal di Insan Tama juga. Awal di Insan Tama juga tuh paksaan orang tua. Jadi, hakikat kita sebenarnya ya sebagai penuntut ilmu itu, ilmu itu kan wajib ya Kak dituntut bagi setiap muslim gitu kan. Kayaknya itu udah base teori banget yang kita tahu apalagi soal Islam gitu. Nah, tapi kita tahu nih, sebenarnya wajib kayak kita sih wajib duduk bareng guru terus pulang gitu. Tapi kan kayak gitu. Ternyata wajibnya itu kita wajib memahami apa ilmu yang lagi kita pelajarin gitu karena ilmu yang kita dapat itu harus di-share ke orang, harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Nggak boleh gitu kita nyimpan ilmu itu sendiri untuk kepentingan kita sendiri, itu nggak boleh. Nah, jadi kalau untuk penuntut ilmu, kadang kita kalau misalnya ngelakuin sesuatu, itu kan lebih mikirin how to-nya, caranya kayak gimana. Jarang orang yang mikirin why-nya, kayak kenapa sih harus belajar, kenapa sih harus menuntut ilmu, padahal kalau dalam Islam, yang menuntut ilmu itu sebagai ibadah, kayak gitu. Jadi, kalau untuk melakukan apapun, itu harus ada alasannya. Karena kan menuntut ilmu itu ibadah. Yang namanya ibadah itu pasti banget banyak gangguannya dari setan, gitu kan. Jadi, kalau punya alasan kenapa kita menuntut ilmu, ketika kita ada kerikil, ketika kita goyang, itu nanti seenggaknya kita bukan berhenti, tapi kita istirahat. Kita istirahat, oke, gue capek nih, jadi istirahat dulu di sini, gitu. Ntar lanjut lagi, kayak gitu. Nah, pentingnya menuntut ilmu juga itu, karena ilmu itu berhubungan dengan amal. Nah, kita melakukan sebuah amal, kita harus punya ilmu. Kayak kita mau sholat, nggak bisa asal sholat aja. Kita harus tahu bacaannya kayak gimana, tata caranya kayak gimana, kan kayak gitu. Nah, dan ilmu itu juga kan menaikkan derajat kita di sisi Allah gitu. Makanya itu penting banget, itu bekal kita buat kita dakwah, buat kita berbagi pengalaman itu kepada masyarakat. Terus ada satu kalimat yang sampai saat ini tuh masih nancep banget di aku gitu. Jadi, perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan atau kata-kata. Nah, perhatikan ucapan itu, karena itu akan keluar
menjadi tindakan, menjadi action. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena jika itu diulang-ulang terus, itu akan menjadi kebiasaan kita, habits kita. Nah, perhatikan kebiasaan kita dari mulai mata terbuka sampai tertutup lagi. Nah, itu adalah karakter kita. Perhatikan karakter kita karena itulah takdir kita. Jadi secara nggak langsung, apa yang kita pikirkan, itulah kita gitu. Dan kan kalau urusan kun fayakun Allah itu kan urusan yang maha kuasa ya. Tugas kita itu cuman berdoa, berikhtiar semaksimal mungkin. Jadi kalau kita mau punya pikiran yang bagus supaya kita menghasilkan kualitas diri kita yang bagus, kita harus punya ilmu kayak gitu. Kak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak Sadila. Jadi dari Kak Sadila ini kita belajar ya bahwa nuntut ilmu, belajar itu bukan karena disuruh orang tua, bukan karena cuman pengen pinter aja, tapi kita menuntut ilmu itu karena perintah, begitu ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, dengan kita menjalankan kewajiban ini, tadi ya kata Kak Sadila, kita bisa menaikkan derajat kita. Itu benar banget. Kalau kata orang-orang Arab itu, laulal ilm lakanan nas kal bahaim. Ya. Kalau bukan karena ilmu, gitu kan ya, manusia itu udah kayak sapi aja, sama aja kayak kerbau, mamah biak gitu kan, makan, dikunyah, tidur kan. Minum, nunggu makanan lagi, tidur lagi, begitu aja gitu kan ya. Kalau nggak punya ilmu. Nah, ini luar biasa banget nih Kak Sadila nih. Terima kasih Kak Sadila sudah mau sharing dengan kita. Itu ya. Oke. Sama. Mungkin kita bisa terhubung ke Kak Diki. Kak Diki. Masuk nggak suaranya? Kita coba. Oh, sudah masuk Kak Diki. Oke. Kak Diki itu masuk. Kak Diki dengar suara Ana ya? Jelas ya suara Ana, Kak Diki? Oke, mungkin kita lanjut dulu ke ini ya, yang tadi pembicara kita yang sempat tertunda. Ya, ada Kak Husnul. Oke, mungkin Kak Husnul bisa bergabung. Assalamualaikum Kak Husnul. Oh ya, teman-teman mungkin Ana lupa mengingatkan buat teman-teman semua yang sedang live streaming di YouTube, teman-teman bisa ikut nanya ke pembicara-pembicara, ke materi-materi kita lewat story IG di IG Ikatama. Di situ nanti ada kolom Q&A. Nah, antum bisa tanya di situ. Sambil kita menunggu para pembicara untuk masuk. Kak Diki atau Kak Husnul bisa masuk? Bisa on mic on cam? Kepotong, soalnya sinyalnya nggak kuat di sini. Dengar nggak? Oke, Kak Husnul udah tersambung ya. Oke, kedengaran Kak Husnul. Tes, masuk suaranya. Masuk Kak Zaki. Oke, nanti Kak Zaki mungkin setelah Kak Husnul ya. Nah, ini udah dua-duanya masuk bareng-bareng nih. Oke. Waalaikumsalam Kak Husnul. Ya. Kak Husnul, ini sebenarnya Kak Husnul tadi harusnya di pertama nih ngejelasinnya nih, tapi nggak apa-apa lah, kita tanyain lagi nih ke Kak Husnul. Iya. Ini maaf. Kak Husnul, kan kita tahu nih ya, sekarang nih kita kan sedang pandemi nih, begitu. Akhirnya semua dilakukan dari rumah, terus banyak rencana-rencana kita yang sudah kita rencanakan, begitu kan ya, itu akhirnya nggak bisa terlaksana. Mungkin kalau di Insan Tama seperti Semention gitu kan, Semention akhirnya nggak bisa diadakan offline gitu, tapi lewat online gitu. Terus LKMA, gitu kan, Anda dengar LKMA yang ke Korea Selatan ini ternyata nggak bisa berangkat karena ada pandemi ini. Nah, kita sebagai seorang Muslim, begitu kan ya, terutama apalagi juga sebagai seorang siswa Insan Tama gitu, ketika dihadapkan hal-hal seperti ini gitu Kak Husnul, itu gimana sih harusnya sikap kita begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya ini kondisinya agak berisik. Soalnya ini di luar karena kendala sama internet, terus juga tadi kebetulan di kosan mati lampu. Jadi langsung aja ya. Selamat siang semuanya, mohon maaf tadi aku agak terlambat. Pertama-tama perkenalan dulu kali ya.
Nama aku Sohotimah, aku angkatan 5 di SMP ITN Santama Bogor dan juga SMA IT Insatama. Saat ini aku statusnya sebagai mahasiswa di Jogja di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan jurusan Komunikasi Konseling Islam. Aku pribadi ngambilnya di prodi Konseling Islam. Oh ya, hari ini aku mau ngebawain tentang materi Allah is the best planner gitu kan. Tadi udah dikasih tahu mungkin sama teman-teman yang lainnya. Sekarang aku mau tanya, teman-teman pernah nggak sih merasakan yang namanya itu jenuh, stres atau galau gitu karena kegiatan setiap harinya tuh yang selalu monoton gitu kan. Ditambah lagi dengan adanya pandemi saat ini gitu, segala aktivitas tuh jadi terhambat gitu kan, keluar jadi terbatas gitu kan. Dan bahkan mungkin dari teman-teman semuanya memiliki banyak wishlist gitu kan atau target-target yang belum tercapai karena atau tertunda karena adanya pandemi saat ini gitu kan. Tapi teman-teman pernah nggak sih mikir gitu ya atau merenungkan kalau sebenarnya pandemi itu tuh eh, membawakan kita tuh sisi yang positif gitu, membawakan hikmah gitu. Sebenarnya apa aja sih hikmahnya itu? Nah, pertama kita tuh bisa belajar yang namanya bersyukur gitu. Bersyukur kenapa? Karena kita bisa yang namanya hidup berkecukupan gitu kan. Masih bisa belajar walaupun secara daring gitu. Terus juga masih bisa yang namanya makan yang enak gitu kan, tidur di atas kasur gitu. Karena gini teman-teman, tanpa kita sadari banyak dari saudara-saudara kita atau teman-teman kita itu yang kurang dalam segala hal gitu. Apalagi mohon maaf sebelumnya banyak dari saudara-saudara kita yang kena PHK karena adanya pandemi COVID ini gitu kan. Nah, ada juga saudara-saudara kita yang lagi diuji dengan musibah yang saat ini kita sering dengar gitu kan. Nah, disitulah kita wajib yang namanya bersyukur karena kita masih bisa dikasih kenikmatan oleh Allah gitu kan. Selanjutnya yang kedua, kita bisa yang namanya belajar bersabar. Bersabar dalam bentuk apa? Bersabar ketika kita ketika target-target kita tadi itu tertunda atau terhambat karena adanya pandemi gitu kan. Di sini nih Allah menguji, mampu nggak sih sebenarnya kita itu menahan emosi kita, menahan amarah kita gitu kan. Jangan sampai kita tuh kehilangan rasa sabar kita gitu. Terus akhirnya kita malah menyalahkan Allah gitu kan. Kayak kenapa sih Allah mendatangkan corona jadinya mimpi-mimpi aku tuh terhambat gitu kan. Nah, jangan seperti itu karena hal-hal kayak gitu tuh malah merugikan diri kita sendiri gitu kan. Terus ditambah lagi itu dosa gitu ya. Nah, selanjutnya hikmah dari corona yang ketiga adalah kita jadi bisa nih yang namanya berkumpul bersama keluarga setiap harinya gitu kan. Yang sebelumnya misalnya anak boarding yang tinggal di asrama gitu kan selama 3 tahun yang bisa pulang cuman 1 bulan sekali atau kayak 1 tahun sekali gitu. Nah, adanya pandemi seperti ini itu membuat kita diwajibkan untuk di rumah aja sehingga kita bisa yang namanya berkumpul bersama sama keluarga setiap harinya gitu. Begitupun juga sebagai mahasiswa yang anak rantau gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah sebenarnya ada banyak banget kebaikan yang bisa kita ambil gitu teman-teman. Ada banyak banget hikmah yang bisa kita ambil dari adanya pandemi ini gitu kan. Mudah-mudahan Allah melimpah gandakan pahala kita karena kita telah belajar memahami rasa sabar, rasa ikhlas, rasa bersyukur gitu kan. Karena hal-hal kayak gitu tuh perlu diterapkan di diri kita gitu kan. Sehingga kita bisa yakin gitu bahwa Allah adalah perencana yang terbaik gitu. Jadi gini teman-teman, karena sehebat apapun kita merencanakan sesuatu, tetap gitu, rencana Allah adalah sebaik-baiknya rancangan gitu. Jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu tetap bersyukur dan tetap berusaha untuk bisa mencapai target-target yang teman-teman sudah rencanakan gitu. Terus juga jangan lupa selalu berdoa,
karena usaha tanpa doa itu kurang afdol ya teman-teman. Nah, satu lagi, tetap jaga kesehatan supaya tetap selalu produktif dan bisa berkumpul bersama keluarga setiap harinya. Oke, itu aja sharing aku untuk hari ini gitu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya ya kalau ada banyak-banyak suara-suara yang mengganggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Husnul sudah berbagi dengan kita ya. Jadi memang di pandemi ini tadi kita bisa ambil ibroh begitu ya. Ternyata banyak ibroh dari adanya pandemi kita ini, adanya pandemi yang kita alami saat ini begitu ya. Dan itu harus kita apa istilahnya? Pandemi yang kita hadapi ini harus kita ambil sisi positifnya dan terus istilahnya tetap berusaha dengan target yang kita punya, tetap kita harus usahakan semaksimal mungkin gitu. Dan qanaah tadi ya, dengan yang di awal kita gabungkan dengan Kak Nashwa, qanaah, menerima dengan apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Ya semoga Allah angkat ya wabah ini dan segera Allah sembuhkan semua teman muslimin dan semua orang yang terkena wabah begitu kan ya. Wabahnya cepat selesai dan kita bisa kembali normal, beraktivitas normal seperti biasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Kita lanjut ke pembicara terakhir nih yang tadi sudah terhubung, sempat terputus dan sudah terhubung tapi tertutup oleh Kak Husnul ya. Kita panggil Kak Diki. Kak Diki. Oke. Oke, Assalamualaikum Kak Diki. Gimana? Sehat? Waalaikumsalam, sehat. Alhamdulillah. Oke, Kak Diki, ini kan tadi harusnya tuh bareng sama Kak Sadila nih. Nah. Ini pertanyaannya intinya sebenarnya gimana sih Kak Diki hakikatnya thalibul ilmi, penuntut ilmu itu dalam menuntut ilmu? Gitu. Karena memang beberapa kasus gitu kan ya, teman-teman itu menuntut ilmu akhirnya cuman buat aku terpaksa disuruh orang tua, terus ada yang mungkin melanjutkan kuliah masuk universitas tertentu itu niatnya ini biar kerjanya bagus nih nanti masuk universitas ini gitu. Gimana nih Kak harusnya hakikatnya seorang penuntut ilmu menuntut ilmu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa join ya. Jadi luar biasa karena upaya untuk bisa join ke Zoom ini. Kebetulan Ana juga mungkin sebagai bagian dari ketua pelaksana, mohon maaf kepada adik-adik sekalian, juga kepada pembicara sekalian yang sudah menyediakan waktunya. Ternyata dari segi teknis ada kendala. Ini wallahu a'lam yang problem itu jaringan atau dari server Zoom-nya kita kurang tahu. Tapi nanti untuk acara selanjutnya kita upayakan bisa lebih baik. Ya, perkenalkan nama Ana Muhammad Siddiq Ilham Nur. Dulu mungkin kalau di sekolah lebih dikenal sama teman-teman kalian dengan nama Diki. Sekarang alhamdulillah statusnya udah lulus dan juga sedang bekerja. Ya, proyekan lah. Belum punya yang ada jaminan. Ya, jadi kalau misalnya dari yang disampaikan oleh Gozi, apa sih sebenarnya hakikat menuntut ilmu? Sebenarnya kan kita nggak jauh dari pertanyaan sebenarnya buat apa sih menuntut ilmu? Menjawab pertanyaan buat apa sih menuntut ilmu nanti balik lagi buat apa sih sebenarnya misalnya nih ya menuntut ilmu, oh biar kerja. Biar kerja, terus nanti sebenarnya buat apa kerja? Dapat uang. Dapat uang buat apa? Menafkahi keluarga. Kenapa harus menafkahi keluarga? Sebenarnya dari segala jawaban itu ujungnya akhirnya ya untuk apa kita hidup gitu kan? Mungkin bagi teman-teman udah biasa dengan pertanyaan yang sejak awal itu sering kita diskusikan mungkin dulu bagi adik-adik. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan akan kemana kita mati. Jadi korelasinya adalah sebenarnya untuk apa kita hidup. Kalau memang kita hidup untuk bersenang-senang, jawabannya
ya gampang akhirnya menuntut ilmu supaya dapat uangnya banyak, kaya, habis itu foya-foya. Kalau istilahnya Ustadz Felix kan apa, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Maunya kan gitu. Ya, tapi sebenarnya balik lagi untuk apa? Kalau memang jawaban kita sejak awal memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya pertanyaan tadi akhirnya terjawab. Kita hidup untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi balik lagi kalau misalnya kita untuk beribadah, ya akhirnya kita menuntut ilmu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jalannya, uslubnya bisa macam-macam. Bisa dengan cara yang bisa kita nikmatin. Gitu. Misalnya kalau misalnya hobi di dunia sains, gitu. Ya berarti menuntut ilmu di dunia sains, kemudian nanti bekerja diusahakan misalnya di dunia sains misalnya. Karena kan jawaban sekarang mungkin anak-anak kalau misalnya ditanya, buat apa sih menuntut ilmu? Ya kalau di luar sana pengennya kerja dapat uang gitu, bisa menikmati. Ada terus istilahnya work with passion gitu. Makanya dari kuliah, harus sama ilmu yang anak minati nih. Akhirnya ada yang stres segala macam gitu kan. Nah, padahal kalau misalnya kita bisa berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, memang belajar untuk Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bisa ridho gitu dengan segala kondisi. Tidak galau gitu kan. Mungkin misalnya teman-teman ada yang berusaha untuk masuk perguruan tinggi negeri tapi tidak mendapat rezekinya di situ. Masih banyak jalan lain untuk bisa belajar ilmu pengetahuan pada saat ini gitu. Kalau memang ngajar ilmu pengetahuan untuk meraih ridho. Kalau misalnya untuk gengsi, ya wajar akhirnya banyak yang stres misalnya. Terbebani pokoknya gimana caranya harus masuk PTN favorit. Padahal banyak jalan lain. Ini kayak moderator kita ada di Nun jauh di sana. Nggak tahu sekarang jam berapa di sana. Mungkin begitu sih. Jam berapa, guys? Oke, mungkin di sini jam 10 Kak, setengah 11. Oh, jam 10. Mau Jumatan nih. Oh. Ya, monggo Gusti anak balik. Ya, tadi gitu ya. Dari Kak Diki mungkin berarti tadi, jadi kita menuntut ilmu berarti dengan apa? Menuntut ilmu itu harus kita lihat dulu apa? Menuntut ilmu itu harus kita sesuaikan dengan prinsip hidup kita itu untuk apa begitu ya. Berarti memang semua amal perbuatan kita itu akan sesuai dengan prinsip hidup kita. Nah, berarti yang kita harus perbaiki adalah prinsip hidup kita. Untuk apa kita hidup di dunia ini gitu ya. Tadi ya mungkin pertanyaannya itu tadi ya. Uqdatul Kubro itu tadi ya. 3 pertanyaan besar itu. Yang tidak lain dan tidak bukan yaitu harus untuk meraih ridha Allah lillahi ta'ala. Memang thalibul ilmi tadi kita sambung juga dengan yang pembicara sebelumnya gitu ya. Bahwa memang menuntut ilmu untuk beribadah kepada Allah, untuk meraih ridhonya Allah. Nah, dan uslubnya pun bermacam-macam. Nah, bicara tentang uslub ini tadi kan Kak Diki juga bicara tentang uslub mengenai jurusan gitu kan ya. Apa passion gitu kan, pelajaran-pelajaran. Nah, ini kita ada Kak Fadil Akbar nih. Kak Fadil Akbar sudah terhubung. Itu tadi karena Kak Fadil mungkin nggak bisa terhubung. Jadi itu tadi teman-teman semua pemateri kita yang luar biasa sudah berbagi sharing dengan kita tentang bagaimana menghadapi masalah-masalah hidup di Insan Tama dan bagaimana nanti gambaran hidup di kehidupan setelah Insan Tama begitu. Dan mereka beliau ini sudah berbagi banyak banget, luar biasa banget, dan itu antum serap ya, antum simpan, antum catat ya untuk bekal nanti antum setelah keluar dari Insan Tama. Karena ini bakal kepakai banget, penting banget gitu teman-teman semua.
Oke, mengingatkan lagi untuk teman-teman semua yang mungkin mau tanya-tanya ya, teman-teman semua bisa ke IG-nya Ikatama, lihat story-nya. Di story itu nanti ada box Q&A. Nah, teman-teman bisa tanya di situ. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan kita sampaikan ke pembicara-pembicara kita. 4 pertanyaan terbaik ya, itu akan dapat hadiah dari Ikatama. Jadi jangan sampai nggak nanya, sayang hadiahnya nggak dapat gitu ya. Oke, mungkin kita akan lanjut karena tadi mungkin kita sudah mungkin beberapa teman-teman suntuk gitu dengan pemateri-pemateri kita, mendengerin pemateri-pemateri bukan berarti pematerinya membosankan ya, tapi ya karena mungkin terlalu lama, menunggu juga tadi biar terhubung dengan para pemateri-pemateri. Nah ini kita ada salah satu alumni yang sangat terkenal dengan kekocakannya gitu kan, kocak banget dah pokoknya. Lawak banget dah nih orangnya. Ini ada Kak Bilal. Kak Bilal bisa bergabung Kak Bilal? Hadir. Nah, oke Kak Bilal. Silakan hibur kita Kak Bilal. Aduh. Oke. Ini lelaki penghibur ya. Kak Bilal ini ya. Oke, silakan Kak Bilal. Oke, monggo silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, yang di nonton YouTube jawab salam ya. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi di sini Kak Bilal ada sebuah games yaitu tebak-tebakan. Jadi langsung aja tanpa berpikir lama-lama, langsung saya mulai ya. Kita off cam dulu sebentar. Baik, kepada MC atau moderator mohon dicek di YouTube ya. Karena nanti kalian boleh jawab via komen ya di YouTube ya. Said, oke Said? Ready Said, ready? Ready. Oke. Buat yang bisa jawab berarti kalian sudah fokus ya dari awal acara hingga akhir. Mudah-mudahan. Baik, pertanyaan pertama ini adalah tebak-tebakan soal hewan. Siap? Siap. Oke. Yang pertama, ikan apa yang bisa terbang? Jawab, ayo. Silakan jawab. Ikan apa yang bisa terbang? Ikan terbang. Salah. Ayo. Ikan dimakan burung. Salah. Ada yang benar nggak? Coba cek di YouTube. Komen di YouTube. Ada yang benar nggak jawabannya? Ayo. Ikan pari. Salah. Ada yang jawab ikan cupang. Ikan cupang, salah. Ikan Indosiar. Salah. Ayo mana nih mental kreatif kalian keluarkan, ayo keluarkan semua. Oh ini ada yang jawab fly, katanya. Ikan Indosiar. Bukan. Ada yang jawab ikan lele. Wis, ikan lele. Siapa itu yang jawab? Sebutin namanya. Nadif Taufik. Ada Nadif Taufik jawab ikan lele. Oke, jawabannya benar, ikan lele. Ada yang tahu kenapa ikan lele? Ada yang tahu? Ikan lele. Kenapa? Ya kan lele lawar. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua ya. Oke, semuanya fokus. Kalau bisa sambil melotot, nggak boleh kedip ya. Oke, pertanyaan kedua. Hewan laut apa yang suaranya meong? Silakan jawab. Hewan laut apa yang suaranya meong? Ayo, silakan cek di komen YouTube. Hewan laut apa yang suaranya meong? Singa laut lagi kejepit. Salah. Ayo, silakan cek di komen YouTube-nya, yang bener gak? Ayo, hewan laut apa? Kalau lagi di laut, hewan laut apa yang suaranya meong? Ada yang jawab kucing laut. Salah, nggak ada kucing laut. Ada yang jawab Gary.
Benar sekali. Wah. Jawabannya adalah siput Gary SpongeBob SquarePants. Weh. Gak kepikiran. Oke, itu sangat cerdas sekali. Berarti anak Ihsan Tama ini otaknya out of the box berarti ya. Sangat cocok sekali nih sekolah di Ihsan Tama ya. Oke. Ini kakak-kakak alumni pada bingung. Ini SpongeBob siapa yang nonton? Udah pada tua semua. Aduh. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa ya? Oke, ini. Hewan apa yang punya saudara? Hewan apa yang punya saudara? Coba cek di komen YouTube. Apa aja jawabannya? Bacain. Ayo. U dan Keluarkan saja G jawabannya. katanya. Hah? Ada yang jawab U dan G. Salah sekali. Ayo, Ini ada mana yang nih? jawab katak beradik. Oke, benar sekali. Muhammad Jawabannya adalah Nafis Abdussalam. katak beradik atau kakak beradik. Oke, sangat cerdas sekali. Saya sangat bangga menjadi alumnus Ihsan Tama gitu ya. Oke, kira-kira waktu saya berapa menit lagi nih, Kak Gozi? Ada 3 menit lagi. Oke, masih banyak. Jangan bersedih teman-teman buat yang nggak kebagian ya. Mohon yang jawabannya benar, namanya disebut ya, supaya kita doakan masuk surga. Amin. Amin. Meskipun nggak dapat hadiah nggak apa-apa ya, kita doakannya masuk surga. Amin. Oke. Surga hadiah terbesar. Oke, amin. Selanjutnya adalah hewan apa yang penting bagi manusia? Hewan-hewan apa yang sangat penting bagi manusia? Tebak. Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo jawab. Hewan-hewan apa yang penting bagi manusia? Beruang. Beruang bukan? Salah. Ayo, jawab. Belum ada yang jawab, euy. Ada yang jawab kerbau. Salah. Kecoa. Salah, kecoa bukan. Ayo, jawab. Ada yang jawab ikan. Salah. Buffalo. Oke, nyerah ya. Pada nyerah? Bagaimana ini, MC? Oh, ini ada yang jawab ulat nadi. Oh, benar sekali. Jawabannya sangat cerdas sekali. Benar, jawabannya adalah ulat nadi atau urat nadi. Ulat nadi. Oke, pertanyaan terakhir. Hewan apa yang serangga apa yang nggak ada suaranya atau suaranya tuh nggak ada gitu. Ayo tebak. Ayo. Tebak. Serangga apa yang nggak ada suaranya? Tebak. Ayo. Semut. Betul sekali. Siapa itu yang jawab? Siapa itu yang jawab? MC-nya yang jawab. Oh, MC. Betul ya? MC-nya yang jawab ini. Waduh. Coba kenapa semut ya, Pak? Kenapa semut? Karena mute. Oh, alah, baru paham aku. Ada mute ya. Mute. Dalam bahasa Inggris ya. Oke. Sepertinya itu saja ya ice breaking dari saya. Semoga kalian semua tetap semangat. Oke. Coba yang di rumah, yang lagi dengerin YouTube atau lewat Zoom, semuanya ini ya, takbir bareng-bareng ya. Takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi, takbir. Allahu Akbar. Oke, itu dari saya, Bilal Nugaritama. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kocak banget ya. Kak Bilal nih ya. Gimana nih? Udah seger lagi kan ya? Dapat tebak-tebakan dari Kak Bilal nih. Nah, oke. Selanjutnya ini kita akan masuk ke Q&A ya, tanya jawab bersama para pemateri-pemateri kita. Nah, ini yang mandu nanti Kak Yusuf. Kak Yusuf udah masuk? Siap, insya Allah. Oke, Kak Yusuf, monggo silakan Kak Yusuf memandu acara tanya jawab bersama para pemateri kita. Ya, baik, terima kasih kepada saudara Goziuddin Fawaz. Untuk sekarang moderatornya akan dibawakan oleh saya sendiri, Muhammad Yusuf Gawaritski, dari alumni Angkatan 3
SMA ITI Insan Tama tercinta. Nah, sekarang udah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui Instagram kami. Lalu sekarang akan saya bacakan beberapa pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan yang cukup yang expert dan ada yang very easy. Pertama, kayaknya kita mulai dari yang expert dulu ya. Ini kita diajukan ke pembicara kita tadi. Pertama ini ada dari Haura Syai _ Nah, itu alumni atau masih sekolah tuh ya, nggak kenal bentar ya. Kak, alumni Insan Tama yang Ahwat, ada yang kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir, enggak Kak? Nah, ini pertanyaannya seharusnya dituju ke mahasiswa Mesir ya. Berarti Gozi apa yang jawab nih? Atau pembicara tadi ada yang dari Mesir nggak ya? Gozi, siapa tuh bisa bantu jawab nih, Gos? Ya, alumni Insan Tama di Mesir itu ada banyak. Alhamdulillah, yang akhwat juga ada Kak Arina, kemudian ada siapa lagi ya? Nah, nggak terlalu hafal ya akhwatnya yang di sini. Yang jelas ada akhwat Mesir, akhwat Insan Tama di Mesir ada, lumayan banyak malah, gitu. Jadi jawabannya sudah ada. Pertama yang udah disebut itu Kak Arina ya. Sisanya lupa karena emang Gozi tidak memperhatikan semua akhwat di sana. Jadi untuk Haurashai _ sudah terjawab ya, sudah jelas. Kalau masih penasaran bisa langsung ditanya ke mahasiswi Mesirnya. Pertanyaan selanjutnya nih, ada dari Magent.jo. Pertanyaannya, Kak, tips biar belajar langsung masuk beberapa bulan bagi anak linjur apa ya? Syukron Kak. Ini untuk pertanyaan ini akan saya berikan. Coba mohon untuk kepada kakak yang udah senior ya nih. Kak Sasha mohon jawab atas pertanyaannya. Bagaimana nih Kak? Kak Sasha on nggak ini Kak Sasha? Oke, kalau Kak Sasha nggak ada, kita berikan kepada pembicara yang lain ya. Kepada Kak... Halo Kak Hanifah? Kedengeran? Ya, kedengeran Kak. Diulang lagi nih. Iya Kak. Nih, pertanyaan dari Magent.jo. Kak, tips biar belajar langsung masuk beberapa bulan bagi anak linjur. Itu apa ya Kak? Syukron. Apa tuh Kak kira-kira Kak tips-tipsnya Kak? Iya Kak, terima kasih sebelumnya. Ya. Kebetulan kan waktu pas masih zaman angkatan aku TBK juga kebetulan Ana juga linjur ya ke Sasum. Kalau misalkan dari Ana pribadi sih karena di sekolah itu nggak terlalu nggak terlalu difokusin ke Sasum kan. Jadi Ana yang pertama itu ikut les di luar, terus habis itu karena Sasum itu kan kebanyakan ngafalin ya. Nah, jadinya butuh usaha yang keras gitu buat ngafalin. Apalagi kan udah selama berapa tahun? 3 tahun kan. 3 tahun di Insan Tama itu yang dihafalin itu kan yang paling rumus gitu-gitu kan. Paling yang kayak kebanyakan buat ngafalin materi sebanyak itu tuh ya paling kayak biologi kayak gitu. Nah, jadi kita butuh waktu yang lebih banyak buat ngafalin materi-materi Sasum yang isinya tuh teori semua gitu. Jadi paling itu sih Kak. Terima kasih kepada Kak Hanifah atas jawabannya, tips-tipsnya. Jadi intinya belajarnya nggak cuma dari satu guru aja ya, belajarnya bisa dari bermacam-macam guru, ada internet, ada guru-guru les, belajar dari teman-teman juga bisa. Jangan cuma belajar dari satu aja. Ya, baiklah buat Magent.jo sudah jelas ya jawabannya. Oh, ada yang nanya arti linjur itu apa? Linjur itu singkatan dari lintas jurusan. Lintas jurusan tuh kayak ini ya, dari Insan Tama itu kan IPA ya. SMA-nya IPA, mau masuk ke
kuliahnya jurusan IPS. Ya, itu ya, Linjer tuh jadi begitu. Nah, ini ada pertanyaan yang sangat impresif. Pertanyaan dari Zulfahmi. Sebelum ikut ABC, perlu mandi dulu nggak, Kak? Aduh, terserah ya. Karena ini online, jadi nggak mandi juga nggak bakal ngeganggu peserta lain dan nggak bau. Jadi nggak apa-apa, nggak mandi juga, nggak wajib ya. Pertanyaan selanjutnya, nih pertanyaan yang buat Kakak Ika Tama kita ya. Pertanyaan buat Bang Diki dan Bang Zaki Ilham. Nih, stay on ya. Apakah lulus Insan Tama harus jadi Ika Tama? Fungsinya Ika Tama apa sih, Kak? Tolong jelasin, Kak. Nah, kepada Bang Zaki Ilham dan Bang Diki mohon dijawab ya. Ini Diki siapa, Diki? Bang Sidik Ilham Nur. Oh. Sorry, bentar. Pertama Bang Zaki Ilham Nur dulu ya. Siapa lagi itu? Sidik Ilham Nur. Sorry. Tadi pertanyaannya penting nggak masuk Ika Tama gitu ya? Ya, betul. Fungsinya apa? Fungsinya apa? Lulus SMA harus Ika Tama nggak gitu? Ya, dia bilang nggak harus, tapi harus. Ya, ini yang nanya adik-adik dari SMP apa SMA? Ini tuh dari Wildan Firdaus. Oh, ini Daus ya, adiknya Fadil Akbar. Wildan Firdaus. Oh, ya kenapa sih harus masuk Ika Tama gitu ya? Ya secara umum teman-teman kan mungkin nanti masuk ke kampus atau masuk ke ma'had atau masuk ke berbagai macam organisasi lah. Pasti ada namanya forum alumni gitu. Kalau ditanya secara umum, ya yang jelas bisa menjalin silaturahmi. Menjalin silaturahmi sama siapa aja. Bisa sama sesama alumni. Kalau misalnya, kebetulan anak angkatan 3 nih. Anak angkatan 3, termasuk ya udah tua lah. Dari sama kayak Kak Yusuf. Nah, dengan terlibat sama Ika Tama, Ana kenal nih sama berbagai adik-adik yang sebenarnya kalau misalnya nggak terlibat pasti nggak kenal. Misalnya kenal sama manusia ajaib tadi, Bilal. Nggak tahu tuh kalau misalnya ada alumni atau siswa Insan Tama ternyata yang sebegitu berbakatnya mengolah acara gitu kan. Bisa bikin ice breaking dalam kondisi online misalnya. Terus bisa menjalin silaturahmi sama adik-adik nanti antum. Jadi kenal gitu kan. Nanti jangka panjangnya lagi misalnya ada kakak kelas antum yang masuk kampus favorit antum bisa saling bertanya melalui organisasi Ika Tama. Nanti dalam dunia bekerja misalnya bisa sharing karena bidangnya suka gitu walaupun beda jauh umurnya gitu. Itu yang sifatnya ya bisa dimanfaatkan lah gitu. Sekaligus juga yang jelas ya namanya juga alma mater pasti nantinya suatu saat akan ada rasa pengen memberi kontribusi sesuatu gitu ke alma mater atau ke sekolah kita tercinta. Ya medianya Ika Tama gitu. Misalnya Yusuf nih dulu waktu angkatan anak punya tandem namanya Karaihan. Itu MC favorit itu berdua. Dulu waktu Smention pecah itu acaranya. Nah itu bisa kenal antum nanti gitu kan. Nah secara umum begitu. Bisa memberi kontribusi juga. Sampai sekarang kan akhirnya Kak Yusuf masih memberi kontribusi misalnya. Nanti suatu saat mungkin antum akan pengen gitu sharing pengalaman-pengalaman antum sudah memasuki kampus, sudah masuk dunia kerja ke adik-adik antum nanti gitu kan. Bisa berubah kan namanya pengalaman perbedaan zaman gitu. Apalagi sekarang online, beda lagi nanti bentuk pengalamannya. Gitu. Ya, juga saling melakukan
menjaga silaturahmi, menjaga temannya, mungkin ada yang melenceng atau ada sesuatu yang harus diingatkan. Ya secara pribadi bisa, tapi kalau mungkin tidak sanggup gitu kan melalui pribadi, boleh minta tolong ke teman-teman di KKK Sila Ikatama. Kan kita pengen selamat dunia akhirat, bukan ketemu lagi dong sama yang satu alma mater gitu di Insya Allah di surga nanti gitu. Gitu sih Kak Yusuf. Monggo kembalikan kepada Kak Yusuf. Oke, terima kasih kepada Bang Diki Ilham Nur, Sidik Ilham Nur atas jawabannya ya. Jadi gitu ya Us ya. Karena suatu hari nanti pasti akan saling membutuhkan dan saling membantu. Ya, pokoknya intinya gitu deh. Sekarang mohon jawabannya, masukannya dan penjelasannya dari Bang Zaki apa sih namanya? Bang Zaki Ilham. Nah, ini alumni terhandsome di angkatan 4 ya. Bang Zaki Ilham nggak ada ya. Bang Zaki Ilham nggak ada. Jadi gitu ya buat Daus. Mendingan ikut aja, jangan kayak lost kontak gitu loh, karena bener suatu hari nanti bakal membantu banget dan saling membutuhkan. Kayak contohnya Ane aja nih, ini sekalian promosi ya. Ane sekarang buka kedai kopi. Itu awalnya udah belajar sih, cuman akhirnya ada yang ngasih tahu, coba berguru nanya sama alumni ini. Akhirnya untungnya karena ada Ikatama, jadi tahu kontaknya. Setelah itu jadi benar-benar banyak banget membantu, ngajarin soal bisnis gimana. Akhirnya gitulah macem-macem dan sekarang bisa jalan. Jadi buat alumni Ikatama, kapan-kapan mampir ya ke kedai kopi. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Akbar Dezaki. Buat alumni free, link Zoom-nya dapat dari mana ya? Ini buat setahu Ane ya, ini kalau yang Zoom buat yang panitia aja kan ya? Buat panitia, kalau buat peserta ikut streaming di YouTube. Jadi begitu ya. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum guys. Kalian bertemu lagi dengan Akhtam, Akhi Tamfan. Oke, sekarang adalah acara penutupan. Tapi sebelum itu kita ada penyerahan cenderamata untuk kakak-kakak Ikatama dan juga sesi foto. Karena online jadi sertifikat online ya. Oke, yang akan membagikan penghargaan ini yaitu Ketua OSIS dan juga Ketua Ikatama. Kepada mereka berdua kami persilahkan. Oke, kalau Ketua OSIS-nya belum hadir, digantikan perwakilan OSIS saja. Kepada Mas Diki, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang ngasih Sayed sama Rafia. Oh gitu. Oh ya. Kebalik. Baiklah, kami serahkan penghargaan OSIS SMA IT Insan Tama kepada. Bentar. Bentar Sayed. Oke. Silakan Sayed atau Rafia dilanjutkan. Oke. Kepada Ketua OSIS, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kakak Ikatama telah mengisi acara alumni Back to Campus ini. Terima kasih, dan tentunya kami sangat termotivasi dengan cerita pengalaman dan juga saran-saran yang diberikan oleh kakak Ikatama. Sekarang ini kami ingin memberikan sedikit persembahan penghargaan untuk kakak Ikatama, karena biasanya kan offline kita langsung serah terima ya, karena ini kita online jadi beda. Langsung saja ada Kak Bagus ya, sama Kak Bagus. Diwakilkan Anda deh, Bagusnya nggak ada. Oke, kalau sampean, oke. Maaf ya Gus. Oke Kak, jadi gimana ini, langsung aja ya? Ya. Biasanya saya terima virtual. Yang di kanan atau di kiri Anda? Ini spotlight-nya masih MC nih. Oh iya, ini belum diganti. Gimana nih? Gitu ya. Kayak gini aja, ya oke. Ini siapa yang
Ada yang nge-print screen kan ini? Ada sih. Oke. Makasih Kak ya. Makasih Kak semua. Ya, makasih ya Farhan. Oke, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, sekian itu acara yang sudah berlangsung hari ini. Kita tutup acara hari ini dengan membaca doa dari Mas Faisal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum itu kita tundukkan pandangan sejenak. Kita minta dengan hati yang paling dalam. Lahadi ini ya wa yakulatun salihah wa ilahatun Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mal salihatan tarduhu wa adkhilna birahmatika ya ibadikas salihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Amin ya rabbal alamin. Semoga hari ini dipenuhi dengan berkah. Saatnya kita berpisah di sini. Apabila ada salah kata atau kendala, mohon maafkan jika ada sedihnya, itu datangnya dari Allah. Sekian dari Akhtam Tampan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Sayyid Rabsya. Teruntuk kita yang akan dan sedang berjuang, tak sulit untuk berjalan sendiri, tapi jalan yang panjang dan lurus itu diperuntukkan bagi mereka yang bersama, membahu untuk saling menguatkan, menggenggam untuk saling menjaga. Teringat aku pada 1 Februari 2014, kala rumah ini mulai dibangun. Aku teringat berbagai peluh, keringat, dan mungkin tak jarang air mata. Dipadu dengan asa dan cita-cita, kita dulu berharap
berharap menjadi bangunan yang kokoh. Tempat bertemu bagi kita yang terpisah oleh jarak dan waktu. Tempat terhubung bagi ukhuwah yang merenggang. Tempat berbagi kisah beratnya menjalani kehidupan di luar sana. Untuk menjadi tempat kembali, menjadi rumah kita. Memang takkan selalu seindah harapan. Tak jarang kita berdebat. Seringkali kita salah paham. Tak sedikit yang menuntut kesempurnaan. Tapi inilah rumah kita. Tempat kita belajar dan berdiskusi, memperbaiki kesalahan, dan terus bergerak maju. Karena banyak sekali jalan menuju kebaikan. Engkau tak perlu menjadi hebat terlebih dahulu. Kau tak perlu menjadi hebat dulu. Karena kisahmu apa adanya saja, itu sudah spesial bagiku. Tak perlu tinggal sepanjang waktu. Cobalah kau mampir walau hanya sesekali. Karena ada banyak hal indah di dalamnya. Ada kepedulian dan juga kasih sayang. Ada usaha terbaik yang terus dikerahkan. Memastikan tetap melangkah bersama menuju surganya. Maka pulanglah. Pulanglah. Karena ini rumah kita. Kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Fatih Solahuddin, alumni angkatan pertama SMA ITN Santama yang juga pernah menjadi ketua Ikatama yang pertama. Teman-teman, bagi siapapun yang mendapatkan amanah menjalankan Ikatama, laksanakan dengan serius karena Ikatama itu penting dan dari situ kita bisa mendapatkan hal-hal yang positif. Salah satunya membantu teman-teman kita. Lalu yang kedua, bisa menjadi amal pahala yang menurut saya sih lumayan besar ya, membantu saudara kita sama muslim apalagi gitu. Yang kedua, urgensitas Ikatama saat ini menurut saya adalah mempererat persaudaraan antar angkatan dahulu. Karena teman-teman alumni ini ketika siswa Insan Tama keluar, itu bukan hanya sekedar lulus sekolah, itu yang membedakan Insan Tama, tapi para alumni ini membawa ilmu, membawa nama Insan Tama yang sudah dikenal. Nah, terutama membawa ilmu-ilmu yang sudah didapatkan itu, dan mereka harus mengaplikasikan di dunia yang sebenarnya. Nah, saat ini banyak teman-teman kita yang sedang menghadapi dunia sebenarnya, itu perkuliahan, dunia sosial yang sebenarnya, dan dia juga harus mengaplikasikan apa yang didapatkan di Insan Tama, ilmu-ilmu itu. Nah, disitulah peran penting Ikatama. Kita bisa membantu teman-teman kita untuk mengarahkan agar bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapatkan di Insan Tama. Di situ pentingnya. Tapi untuk bisa mengarahkan itu perlu pertemanan perlu persaudaraan yang erat. Jadi jangan sampai Ikatama itu cuma kumpul saat acara-acara besar membantu adik-adik kita. Itu bagus, tapi menurut saya kurang efektif untuk alumni. Sedangkan alumni ini harus kita bantu mengarahkan agar bisa dia mengaplikasikan apa ilmu-ilmu yang didapatkan di SMA ITN Santama. Dan menurut saya itu tadi, persaudaraannya harus erat dulu. Jadi gampang. Jadi pas kumpul itu jangan ngomongin yang serius dulu. Sering-sering kumpul, sering-sering bertemu, mengobrolkan hal-hal kecil, ya kita ketawa-tawa bareng gitu.
ngobrolin pekerjaan juga boleh, kuliah boleh, tapi hal kecil jangan dulu bahas ini untuk acara kita gimana nih, jangan dulu gitu. Di situ kita sering ketemu, sering silaturahmi, akhirnya erat, baru kita bisa gampang gitu untuk mengarahkan teman-teman mengaplikasikan ilmu-ilmu apa saja yang didapatkan di Santama gitu, terutama sakofah Islam gitu-gitu kan. Di luar ini sangat sedang ya lumayan berat lah untuk menerapkan itu gitu. Nah, Ikatama tuh peran pentingnya di situ, mengarahkan, membantu, melindungi para alumni, dan sisanya ya saling membantu juga dalam hal-hal sosial gitu ya. Apalagi di pandemi ini kita juga bisa mendata gimana, apa sih yang kita siapa yang lagi kesusahan dan segala macam, itu udah biasalah di alumni seperti itu. Tapi urgensi Ikatama adalah merapatkan dulu persaudaraan, dan jangan terlalu fokus sama acara-acara besar yang menurut saya itu kurang efektif untuk alumni, efektif untuk adik-adik kita. Begitu. Terima kasih. Saya Fatih Salahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pesan yang ingin Ana sampaikan. Yang pertama, yuk kita sama-sama berkontribusi di organisasi ini, karena mungkin ada banyak organisasi yang bisa kita ikuti, tetapi sebagai alumni Insantama hanya satu wadah kita, yaitu Ikatan Alumni Insantama. Karenanya bantu juga para pengurusnya, doakan mereka begitu ya, taati apa yang mereka minta selama bukan kemaksiatan, karena mereka juga telah meluangkan waktu tanpa pamrih mengurusi organisasi ini dan mengurusi teman-teman sesama alumni Insantama. Yang kedua, mari kita juga berkontribusi kepada alma mater kita Insantama, karena bagaimanapun kita terbentuk saat ini tentu atas beberapa peran serta semua yang terlibat di masa dulu ketika kita sekolah di Intam. Baik itu para yayasannya, ibu-ibu RND, para muadib-muadibah, guru-guru, staf-staf, hingga satpam-satpamnya, mereka turut memberikan warna kepada kita. Karenanya doakan mereka, ya, hormati mereka, sapa mereka jika bertemu, ya, karena tentu tidak ada istilah mantan guru ya bagi kita semua. Selanjutnya, mari kita juga memikirkan teman-teman kita, gitu ya. Tanya kembali kabar-kabar teman-teman alumni, baik itu yang seangkatan dengan kita ataupun yang tidak, gitu. Tanyakanlah kabar mereka, apakah kemudian ada kesulitan, apakah sedang ada masalah dan sebagainya. Sambung kembali silaturahmi itu, jaga ukhuwah, dan tetaplah saling mengingatkan di dalam kebenaran. Selanjutnya, semoga kita juga bisa memberikan warna yang baik ya di tengah-tengah masyarakat, karena saat kita lulus maka itulah kesempatan kita memberikan yang terbaik bagi sebanyak-banyaknya orang di luar sana, gitu ya. Dan jangan lupa untuk aktif begitu ya, terlibat di dalam dakwah, karena dakwah ini masya Allah luar biasa sekali, pahalanya itu luar biasa besar kalau menurut Ana, gitu. Bayangkan orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain dan orang itu mengerjakan, kita dapat pahala yang sama. Banyak orang yang bisa menjadi ahli, pakar dan sebagainya, tapi sedikit yang mengambil amanah ini, amanah dakwah. Maka yuk kita sama-sama berdakwah ya, mendakwakan Islam agar kita mendapatkan pahala dan keutamaan yang besar tadi. Sekian dari Ana. Mohon maaf bila ada kesalahan, terutama dulu saat dia menjadi ketua. Jika dia memang harus diselesaikan, maka tolong sampaikan itu. Terima kasih juga kepada semua yang telah membantu di 2 tahun terakhir. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.